Aku ada di sekitar Cimampang, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Nah, kalau udah bicara soal Kabupaten Tasikmalaya, berarti kalian tahu, ingat sama Gunung Galunggung kan? Nah, tahun 1982, tepatnya tanggal 5 April, waktu itu hari Senin, Galunggung kan meletus ya. Meletus dalam beberapa kali letusan secara terus-menerus. Tapi alhamdulillah tidak menimbulkan korban jiwa. Kemudian erupsinya itu memuntahkan lahar, memuntahkan lava, kemudian banjir bandang ketika hujan itu mengalirkan material-material gunung. Nah, salah satunya ini batu-batu, ya batu-batu dari tahun 1982 yang dibawa oleh air sampai ke sini, menenggelamkan beberapa kampung di sini. Dan ini sisa-sisanya. Ketika tanah udah mulai bisa digarap lagi kan, kayak gitu akhirnya ada sisa batunya di sini, dan batu-batu ini tidak berpindah dari tempatnya waktu itu ya hingga sekarang. Bongkahannya bisa segede-gede ini, ada yang wah berapa kali besarnya kerbau kayak gitu kan, gede, ada yang gede-gede, dan mungkin gak diambil juga oleh para pengolah batu. Biasanya kan ada juga orang yang perlu pondasi, kemudian batunya dibelah gitu kan. Tapi ini kayaknya kalau misalnya dijadikan sebuah tempat pengingat gitu ya, bahwa Gunung Galunggung pernah meletus kemudian sampai daerah sini, kayaknya keren juga sih ya. Mantap nih buat tempat main gitu. Keren. Nah, ini batu teh diapain, Bos? Dipatok itu? Oh iya. Mohon. Ceritanya mah di sini teh ada kelompok peduli lingkungan. Nah, namanya teh kelompok wisata Batu Galunggung. Nah, itu teh diajukan memakai proposal ke pemerintah mau dijadikan daerah wisata. Sebagai pengingat Galunggung pernah meletus, nyampe lapanya ke sini gitu. Yang lokasinya mah punya masyarakat dipinta izin. Nah, termasuk izin ini tempat ini udah neken sampai 15 tahun izinnya. Nah, ini teh pekerjaan kelompok mau direka-reka itu, tapi ngelolok deui. Oh gitu, belum nunggu proposal kan musim pandemi, jadi belum keluar proposalnya. Oh, rencananya memang mau dibikin tempat wisata, sahabat meditasi gitu ya. Kalau udah dibikin tempat wisata mah di sini tentu tempat main enak, pakai apa itu terpeneduh itu ke sekeliling sawah, kasih jalan 1 meter, bisa jalan-jalan, bisa duduk di pinggir-pinggir sawah. Dan masyarakat juga bisa jualan di sini ya. Bisa jualan, bisa parkir, pepes peda gitu ya. Main. Pak Haji mau jualan apa nanti Pak Haji? Mau kuliner. Ada peluang-peluang yang bisa digarap ya Pak ya. Banyak peluang yang bisa Jadi kalau udah begini tuh gimana harapannya? Ya, sebagai personal pemerintah cobalah. Atau jangan ngandelin pemerintah aja tuh. Di kelompok mati mana duit tuh. Udah masing pribadi juga yang punya ininya, punya tanahnya. Kalau udah gerak mah digerakkan sama pemerintah. Modal sendiri. Itu di bagus-bagus, di enak-enak, bikin betah. Kayak misalnya bikin jalan juga masyarakat yang bikin ya ini ya. Ini jalan udah 1 mobil gitu. Di sana, ke sana, dah. Belum. Ada yang tempat parkir. Sana dulu ya. Siap, nanti kita ke sana. Nah gitu sahabat meditasi, keterangan dari Bapak Haji Asep Abdurrahman. Kalau tempat ini itu bakal dijadikan rencananya tempat wisata kayak gitu. Cuman mungkin terkendala masalah modal dan lain-lain ya. Pak, maju macul. Ternyata memang luas nih parkiran di sini, dan ini kayaknya cocok banget buat dijadikan tempat wisata. Dan ini tanahnya milik warga. Tadi kita udah sempat ngobrol. Terus kira-kira apa yang terpikir dalam benaknya melihat batu-batu ini memanfaatkan potensi yang ada? Kalau misalnya orang kan punya sawah gitu ya, mereka punya sawah.
batunya dulu kiriman Galunggung. Nah, jadi bisa mengingat letusan Galunggung tahun 1982. Nah, di sini antara batu-batu dibikin pertamanan, gazebo, apalah. Ya ada yang jualan, ada yang itu main-main, wisata. Nah, kemudian di sini wisatanya wisata agro, ada pertaniannya. Oh iya, karena basicnya Bapak ini insinyur pertanian kan? Insihur. Ya, insihur pertanian. Ya, bisa. Ya. Pengennya jadi agrowisata ya tempat. Iya. Ada padi. Nah, padi juga nanti bisa diganti dengan padi organik. Organik ya? Kalau udah jadi. Tapi emang dari dulu Cisayong itu terkenal sama organiknya kan? Iya, organik. Nah, dulu juga saya waktu lagi dinas ngurusin organik. Ya. Dan sekarang masih berjalan ini? Ya, terus padi organik kan sempat diekspor ke Eropa gitu. Berjalan. Di sini udah beberapa kali pakai organik, tapi sekarang yang konvensional lagi. Tapi kalau nanti ada wisata agro dibikin organik lagi bisa. Nah, ini masalahnya terkendala sama modal gitu. Gak kepikiran buat cari investor? Kalau saya punya modal ya, di sini tuh bikin fasilitas wisata, misalnya saung-saung, ya, gazebo, tempat duduk. Kemudian nanti kan banyak yang jualan. Nah, yang jadinya di sana tuh ada apa itu kali, kalinya sebesar ini lah ada. Itu buat potensi perikanan juga bisa. Nah, jadi semua yang wisata itu lihat perikanan, lihat padi organik dan tanaman yang lainnya bisa diadap. Ya. Nah, ini ada talas. Talasnya enak, nggak gatal. Ini semacam itu talas Bogor. Talas Bogor ya. Dan nanti nggak jadi duit sekarang mah, dibagikan aja sama yang kerja. Musim sekali 8 bulan lah bisa dipanen tuh. Harapannya nanti ada sisi ekonomi lain yang terdongkrak ya, kayak pemberdayaan masyarakat gitu ya. Iya, kan kalau di tempat wisata itu bisa dijual produk hasil masyarakat, baik makanan, kerajinan ataupun pakaian juga yang berlogokan wisata gitu. Di sini juga berdekatan dengan Galunggung. Nah, kalau dari Galunggung bisa ke sini, dari sini bisa ke Galunggung. Nah, di sini teduh-teduh alamiah, ada tanaman kersen, ada apa saja bisa ditanam nanti. Ada kelapa juga. Kelapa itu bisa diambil kelapa mudanya, yang wisata. Jadi kalau pengen minum air kelapa langsung aja naik ke Natangkalna gitu ya. Juga bisa. Oke. Alright, sahabat meditasi seperti itu. Kira-kira Anda mau jadi investor? Boleh hubungi Pak Asep Abdurrahman. Nantilah inbox saya di Instagram kalau misalnya ada yang minat ya. Oke. Batu di tengah sawah, siapa yang bisa ngangkat? Kecuali dibelah. Makanya dibiarin gitu aja. Gak apa-apa, seru juga, bagus, alami. Ini namanya mopok galengan. Sanes. Napal-napalkan tanah nagalengan. Biar pematang sawahnya itu lebih lebar dan tahan air gitu. Kemudian kalau udah lebar gitu kan bisa tumpang sari, ditanemin tanaman-tanaman yang lainnya, sahabat. Weh, ternyata batu-batunya itu, sahabat meditasi, nggak cuma di sana aja. Sebelah timurnya juga masih banyak kayak gini. Seru memang nih. Mengingatkan sama salah satu pantai yang ada di Bengkulu ya, yang dulu dipakai buat apa sih namanya, syuting Laskar Pelangi. Tapi memang nggak setinggi-tinggi itu gitu. Asli guys,
kalau melihat suasana seperti ini saya sudah terbayang gimana enaknya kalau besok lusa rencana untuk membuat tempat ini menjadi sebuah tempat wisata, di mana di situ ada banyak para petani yang terlibat dalam pertaniannya, kemudian para pedagang yang jualan segala macamnya seperti itu. Kemudian di sini akan hidup ya, akan hidup, ekonomi masyarakat akan berputar seperti itu. Dan biasanya kalau sudah jadi kadang-kadang pengelolaannya ini yang suka tanda tanya kan. Beberapa tempat wisata yang baru-baru yang perintis seperti itu kadang-kadang terbengkalai gitu ya. Cuman itu kembali lagi ke masalah manajemen dan pengelolaannya, pihak-pihak yang mengelola gitu. Tapi kalau saya sih dukung banget tempat ini dijadikan salah satu tempat wisata yang bermuatan sejarah juga, karena batu-batu ini kan real, asli memang dibawa oleh lahar-lahar atau lava hasil aktivitas vulkano Gunung Galunggung di tahun 1982 ya. Akses jalannya sudah bagus ini, pinggir jalannya tuh ya kan, tinggal perlu sedikit sentuhan aja, sentuhan khusus. Dan ini dia pintu gerbangnya, mungkin bisa di sini kita bikin nanti ya kan. Mantap. Selain itu ada di pinggir kali juga, airnya masih jernih, relatif jernih ya. Dan jadikan sungai atau kali itu sebagai halaman depan rumah kita. Halaman depan, jangan jadi halaman belakang. Kalau halaman belakang biasanya suka nggak terurus, banyak orang yang buang-buang sampah ke situ, ke karu-karuan ya kan. Tapi kalau misalnya dijadikan halaman depan kan seperti juga rumah, pengennya bersih ya kan. Nah, mari kita jaga sungai kita, rawat baik-baik biar gak banyak sampahnya. Nah, kalau misalnya mau nanti ke tempat yang tadi itu, kalau dari Jalan Baru Cisinga, Ciawi Singaparna, di sekitar desa apa nih namanya, Jaya, aduh apa lupa. Ya di sekitar inilah, dekat-dekat JB Plaza situ ya, Indrajaya, dekat Indrajaya. Ini dari sini arahnya, kalian bisa ke arah timur sana. Nah, ke sana arahnya. Oke, segitu aja vlog kita kali ini. Ini juga nggak sengaja lewat ke sini, mampir. Ternyata ada paman aku yang lagi mau ke sawah. Yuk belok dulu yuk. Oke, sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share ya. Bantu channel ini untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Thank you. Salam meditasikan ya. Bye.